Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak buat siang hari ini Tuhan sudah mengantar kami ke tempat ini untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami Bapak, fokus kami Bapak, biarlah kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini Bapak juga berdoa Bapak, mungkin ada beberapa jemaat yang akan hadir, Tuhan juga akan tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sedang semua untuk bangkit berdiri, kita akan puji ini sekali lagi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Ku agungkan nama Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku agungkan, Ku agungkan nama Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan nama Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya. Mari arahkan hatimu, mari arahkan fokusmu ke hadirat Tuhan. We worship you God, we worship you, we worship you God. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu Bapa, tiada yang sepertimu Yesus. Kau Allah yang dahsyat, surga bumi sujud di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Naikkan pengagungan hanya bagi Yesus. Mengalirlah di tempat ini Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa. Haleluya, Engkau Juru Selamat kami Bapa, kota benteng kami yang teguh, menara pembebasan kami. Haleluya, satu-satunya penolong kami yang setia, satu-satunya tangan kuat yang membebaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Terus Engkau menyembah, terus Engkau tinggikan Dia. Haleluya. Sampai hati kita terkonek dengan Tuhan pagi hari. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami sampai saat ini, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan yang heran dalam hidup kami. Itu semua menjadi alasan kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin bersorak-sorai demi nama-Mu yang siap untuk bersorak-sorai sama-sama, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom. 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 Haleluya. Beri senyuman terbaik kan kiri saudara. Tuhan Yesus baik.
Haleluya, kelihatan kok Bapak Ibu dari matanya tuh ya. Kelihatan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk di gerbangnya Tuhan, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, Amin. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji Sama-sama. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita gerakkan badan kita buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Yes. Sama-sama Bapak Ibu. Haleluya, sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik, Sebab yes. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik, teramat baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bukti kebesaran Tuhan hingga sampai saat ini gereja kita
memperingati ulang tahun yang ke-14. Sungguh perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Ini semua karena bukti kebesaran Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya langsung bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Engkau Tuhan kebesaran kami. Ternyata dan bukti di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terlebih khusus bagi kami Jemaat GSC El Sadai. Hari ini kami bersuka cita. Perjalanan hidup kami selama 14 tahun, kami boleh merasakan bagaimana lawatan Tuhan, turut campur tangan Tuhan dalam kami membangun gereja-Mu yang ada. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Patutlah kami bersyukur kepada Tuhan. Semua yang terjadi bukan karena keperkasaan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh-Mu, ya Tuhan, firman Tuhan, semesta alam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka sebab itu Engkau berfirman di tengah-tengah kami, dan kami akan siap menerimanya. Semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari yang sangat berbahagia bagi kita, di mana Tuhan telah memberikan kita kekuatan sampai pada hari ini. Hari ini kita mengadakan doa ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama 14 tahun Gereja GSCA El Sadai. Haleluya, puji Tuhan. Berkat rahmat dan kasih karunia Tuhan, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Gereja GSCA El Sadai Bontang berusia 14 tahun. Gereja GSCA El Sadai Bontang ditabiskan pada tanggal 22 September 2007 di Hotel Bontang Indah oleh Ketua BPD GSCA Kaltim, Bapak Pendeta Liman Jaya, dan staf BPD. Perjalanan yang tidak mudah, baik melewati tantangan dan rintangan, mulai dari pencarian dan pembelian tanah sampai pada proses perizinan bangunan. Tetapi oleh berkat pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh doa jemaat GSCA El Sadai Bontang, sehingga proses demi proses dapat dilewati dan diselesaikan dengan luar biasa. Firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kekuatan dan keperkasaan kita, tetapi karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Sampai saat ini GSCA El Sadai Bontang berusia 14 tahun. Usia masih remaja. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Umur bisa saja masih remaja, tapi pikiran dan karakter harus dewasa.
Ada yang mengatakan usia tidak mempengaruhi kedewasaan seseorang. Itu fakta. Ada banyak orang yang sudah dewasa tapi berpikir kanak-kanak. Ada yang masih remaja tapi berpikir dewasa. Paulus berkata, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Terima kasih, inilah saudara yang patut kita syukuri. Sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana perjuangan GSY El Shaddai selama ini yang kita hadapi luar biasa kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. GSY El Shaddai bentang 2007 sampai 2001, berusia 14 tahun. Pentabisan gereja yang saya bacakan tadi tanggal 22 September 2007. Ya. Terus kita membeli tanah 2008. Inilah lahan yang kita terima, yang kita dapatkan, yang sekarang kita tempati. Bagaimana mereka dan anak-anak sekolah minggu begitu antusias untuk mengikut kerja bakti, saudara. Terus inilah lahan yang saat ini yang sedang dibangun dan diletakkan pondasi yang ada. Ini kita bekerja sama menyangkul ya bersama untuk menimbun tanah ini yang ada, saudara. Nah, inilah semua kerja bakti kita, kerja buat Tuhan terlalu manisih. Ya, biar tanpa gaji terlalu manisih. Maka kita akan lihat tiang-tiang sudah mulai berdiri, saudaraku. Dan ini kerja bakti, kita hanya pakai 3 tukang dan semua jemaat jadi tukang. Saudara, inilah anggota jemaat GSY mula-mula ya, yang saat ini juga sudah tidak ada bersama dengan kita. Dan kita mulai menarik kuda-kuda, saudara. Ini ibu-ibu yang kuat tenaganya, kita tarik tambang, saudara. Nah, ini bersatu hati, bersama-sama naikkan kuda-kuda ke atas, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, maka gereja ini kita mulai ibadah, saudara, walaupun belum sempurna, kita tempati beribadah. Dan inilah wujud gereja kita sekarang, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita tempat beribadah, maka inilah anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita tidak berhenti sampai di situ, maka kita diresmikan dengan almarhum saudara Bapak Wali Kota. Siapa namanya? Saya lupa, saudara. Arji Dharma. Dan ini juga almarhum Bapak yang dari Jakarta, komisaris. Jadi dua-dua sudah meninggal, saudara. Ya, biar dia diterima di sorga. Ya, haleluya. Dan kita tidak berhenti sampai sekarang, kita lanjutkan pembangunan. Ini berkat Tuhan. Saudaraku, luar biasa bekerja terus sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, saat ini pembangunan yang di sebelah masih membutuhkan dana bagi kita. Kalau orang di luar boleh menyumbang, maka kita pun juga di dalam boleh memikirkan di mana rencana program panitia akan membuat tangga di depan, saudara, dan ada 2 pasang keramik, karena kalau sudah habis pandemi maka kita akan pakai ruangan itu menjadi ruangan sekolah minggu dan ruangan doa bagi kita. Doa puasa, kita tidak doa lagi di sini, tidak mengganggu lingkungan, tapi kita berdoa di atas, berperang bagi penguasa, penghulu udara, kerajaan dan pemerintahannya. Haleluya, saudara. Gereja secara fisik masih remaja, remaja yang masih labil, masih bisa terombang-ambing, masih terpengaruh, bahkan masih mencari jati diri. Inilah gereja GSY El Shaddai, di mana masa remaja, masa di mana kita melihat ada semangat yang luar biasa, ya. Bangunan fisik masih remaja, tapi rohani sudah dewasa di dalam Tuhan. Harus dewasa di dalam Tuhan, karena gereja rohani yang akan bersanding dengan Bapa di sorga adalah gereja yang dewasa di dalam iman dan kepercayaan. Hari ini saya akan memberikan tema, saudara, adalah menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Menjadi orang Kristen
yang dewasa rohani. Saya katakan tadi bahwa gereja bangunan kita ya berusia remaja 14 tahun. Tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama perikop firman Tuhan di dalam Alkitab kita adalah peringatan supaya jangan murtad. Murtad meninggalkan Tuhan. Kenapa banyak orang murtad? Bisa jadi karena mereka tidak dewasa rohaninya atau belum dewasa di dalam Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 11, mari kita sama-sama baca. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Amin. Berbagai orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani, maka kedewasaan rohani tidak diukur dari status pelayanan dan status apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kedewasaan rohani tidak diukur dari status jabatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa besar berkat yang kita terima dan kita berikan. Kedewasaan rohani tidak diukur berapa lama kita menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Tetapi kedewasaan rohani diukur dari pengenalannya akan Tuhan. Sejauh mana pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan imannya akan Tuhan. Iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka yang lemah dan tidak dewasa imannya tidak memiliki kepekaan dan kebijaksanaan rohani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah orang yang tidak dewasa di dalam rohani. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Karena mereka masih seperti anak-anak kecil, labil, saudara. Tetapi sebaliknya berbeda dengan orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa imannya dan yang telah terlatih indrahnya, dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan mulai mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keimanan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah dewasa
rohani di dalam Tuhan? Ataukah kita masih dikatakan bayi-bayi rohani? Saya akan membagikan dalam 3 hal saudara yang membuat orang tidak dewasa rohani. Mari perhatikan baik-baik. Kenapa orang tidak bertumbuh rohaninya saudara? Ya. Kenapa orang stuck di tempat dan tidak mengalami kemajuan dan pertumbuhan rohani? Serta rohaninya tidak dewasa, kerdil saudara. Mari kita lihat ayat ini. Di dalam ayat-ayat demi ayat saya menemukan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita baca di dalam ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Salah satu saudara kendala bahwa kerohanian kita tidak bertumbuh di dalam ayat yang 11 mengatakan karena kita lamban dalam mendengarkan. Lamban, lambat, lelet. Saudara, saya punya HP ini saudara, kalau sudah pagi mau dibuka begitu mau WPDA saudara, leletnya minta ampun. Saudara ya, lambat sekali. Ya muter dulu. Akhirnya kita kadang-kala saudaraku muak juga ya nunggu yang lama. Kita mau cepet-cepet dia lelet, lambat saudara ya. Enggak sampai tujuan. Jadi salah satu pertumbuhan rohani itu terhambat dikatakan lamban dalam mendengar. Makanya sebab itu di situ dikatakan sukar untuk disampaikan, sukar untuk diceritakan saudara. Ya. Kata lambat ini sangat membuat kita tidak sabar untuk menanti. Contoh saudara, ada pekerjaan gitu ya, Ibu Repindo, ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Cepat, suruh anak, cepat ambil itu. Lalu dia jalan, klitik, lamban sekali. Saya percaya Bu Repindo habis kesabaran. Saudara ya. Semua kita, bukan Ibu Repindo aja, saya juga. Kenapa lambat? Surat ini, penulis surat Ibrani sangat menyayangkan kondisi rohani penerima surat ini yang lambat atau lamban untuk mengerti apa yang diajarkan. Mereka sangat sulit, sukar, karena mereka lamban dalam hal mendengar. Saudara, ketika saya mau mencari apa sih kata lamban, kenapa orang bisa lamban untuk mengerti firman Tuhan? Ketika saya membuka Google saudara, dan saya bertanya kepada seorang dokter, sekarang kan gampang dah, tentang apa yang membuat orang lambat untuk mendengar dan mengerti. Banyak, persoalannya banyak, jawabannya banyak, tapi saudara ada 2 yang saya temukan. Pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Apakah ada di antara kita? Yang pertama saudara, kenapa kita lambat mengerti? Kenapa kita tidak tahu? Kenapa kita lambat bertumbuh saudara? Kenapa rohani kita stuck di tempat? Bisa jadi saudara, ketika kita mendengarkan sesuatu, yang pertama kurang fokus.
tidak fokus kepada apa yang disampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita kurang fokus kepada apa yang disampaikan. Sehingga ketika ada suatu pertanyaan yang diajukan bagi kita, kita lambat untuk menjawab. Betul atau betul? Kenapa kita lambat? Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak memahami apa yang sedang dipertanyakan bagi kita. Lambat untuk mendengar, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Kita tidak fokus. Nah, saya tanya, ini ada anak-anak lari, saya sudah perhatikan. Sedang gak fokus, saudara. Nah, fokus kita sama siren. Yang punya anak tolong ditenangkan supaya kita fokus. Ya. Fokus kepada firman. Yang kedua, saudaraku, kenapa orang sulit untuk bisa bertumbuh? Karena kurang menyukai apa yang disampaikan atau apa yang dia kerjakan, apa yang diberikan. Sebab itu saudaraku, dia sangat sulit untuk mengerti dan memahami arti dari kebenaran itu. Kenapa? Karena dia tadi sudah tidak fokus. Kedua, memang dia tidak menyukai dengan apa yang disampaikan. Kurang menyukai firman yang disampaikan, sehingga kehilangan fokus kepada firman. Akhirnya saudaraku, dia tidak mengerti. Dia tidak memasang telinganya untuk benar-benar menerima kebenaran yang telah disampaikan. Inilah saudara yang seringkali menghambat kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak memasang telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak fokus kepada firman yang disampaikan. Sehingga pertumbuhan iman, kedewasaan iman itu terhambat. Akhirnya saudaraku, kita tidak bisa menjadi orang yang dewasa di dalam rohani. Yang kedua saudara, ayat yang ke-13. Hambatan yang pertama karena lamban dalam pendengaran. Yang kedua di dalam ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Yang kedua, kurang memahami, kurang pemahaman akan kebenaran. Kenapa saudara? Karena dia masih bayi-bayi rohani. Orang yang bayi-bayi rohani saudara, pemahaman firman Tuhannya sangat kurang. Ya, coba kalau kita lihat anak-anak kecil kita ini saudara. Kalau kita tanya, ya, dia lamban untuk menjawab. Karena dia nggak ngerti, karena dia kurang memahami, tidak memahami apa yang disampaikan. Kurang pemahaman akan kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Kenapa?
Karena saudaraku tidak memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Sehingga mereka sulit untuk menerima makanan yang keras. Bayi-bayi rohani saudara itu sulit untuk menerima makanan keras, khotbah yang keras. Tidak heran saudara, kalau misalnya saudara lagi dengar khotbah yang keras saudara, ya menghantam dosa, ya toh, maka banyak orang tidak terima. Saya mau kasih contoh, cucu saya saudara kalau dikasih makanan yang keras, dia keselak. Akhirnya apa? Dia mulai gelisah, maaf kata dia mulai keluarkan makanan karena perutnya tidak bisa menerima. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia masih bayi. Tidak cocok dengan makanan itu. Orang Kristen yang masih bayi rohani sulit untuk menerima firman Tuhan yang keras. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya. Sehingga tidak sedikit orang mulai menggerutu. Akhirnya mereka menutup telinga dan mereka menolak firman. Firman dimuntahkan, dikeluarkan saudara. Karena mereka masih bayi rohani yang masih membutuhkan susu. Mereka bukan saja tidak paham akan firman, tetapi mereka juga tidak mempunyai pengalaman akan kebenaran. Yang ketiga saudara, itu yang kedua tadi. Kenapa rohani orang tidak dewasa-dewasa? Kurang pemahaman akan kebenaran. Yang ketiga saudaraku, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Yang ketiga saudara, belum terlatih panca inderanya. Salah satu kendala pertumbuhan rohani seseorang karena panca inderanya belum terlatih, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Beda dengan orang yang terlatih panca inderanya, panca indera rohaninya. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena mereka memiliki kepekahan rohani. Orang Kristen yang dewasa rohani akan terlihat dari cara-cara hidupnya semasa dia ada di dalam dunia. Terlatih panca inderanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah terlatih rohaninya, dia tidak akan mudah saudara meninggalkan Tuhan. Karena dia sudah terlatih, panca inderanya sudah terlatih. Saudara, kita ambil satu contoh prajurit. Ada Pak prajurit di sini. Ya. Sebelum dia bertempur di medan pertempuran, ya, dia dipersiapkan dulu, dilatih dulu cara-cara untuk bertempur, cara-cara untuk menghadapi musuh, cara-cara untuk berperang, ya, supaya ketika musuh datang dia nggak kaget, ya, dia tahu strategi musuh, bagaimana cara menembak musuh, ya, sehingga apa? Waktu musuh datang, dia tidak mundur teratur. Dia sudah tahu, karena dia sudah terlatih, saudara, sudah dilatih. Kalau kerohanian kita tidak terlatih, ya,
Maka ketika datang masalah di dalam hidup kita, itu sebabnya banyak orang Kristen kaget. Kenapa setelah saya dekat dengan Tuhan masalah bertubi-tubi datang, kaget dia. Sudah kaget, setelah kaget apa? Jantungan. Betul? Setelah jantungnya debar-debur, lama-lama dia KO. Karena dia tidak terlatih. Orang yang sudah terlatih di dalam kerohaniannya, yaitu saudara latihan-latihan secara rohani melalui persoalan-persoalan dan masalah yang datang dalam hidupnya, maka dia tidak kaget. Dia katakan, biasa itu. Iya kan? Biasa. Dan dia tidak KO, dia tidak lari. Dia tetap berdiri dan dia tetap maju. Sebab itu saudaraku, kadangkala Tuhan mengizinkan satu persoalan hidup terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya tujuannya untuk melatih kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya kita semakin kokoh. Mari kita latih diri kita, mendisiplinkan diri kita saudara, untuk terus mendekatkan diri, merenungkan firman, membaca firman, hidup di dalam persekutuan Tuhan. Sehingga ketika musuh datang, kita tidak kaget lagi. Sehingga masalah datang dalam hidup kita, kita tidak kaget lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerohanian orang Kristen bisa bertumbuh dewasa kalau dia terus-menerus melatih kerohaniannya di dalam Tuhan. Belajar mendisiplinkan diri untuk berdoa, amin. Membaca firman, merenungkan firman, itu latihan saudara, melatih. Sehingga ketika datang musuh, tantangan, masalah, problem, enggak lari, betul. Dia tetap berdiri. Begitu masalah datang dia bilang selamat datang masalah. Kenapa dia bisa katakan selamat datang? Karena dia percaya begini, bahwa sebesar apapun masalah yang datang, Yesus lebih besar dari masalahku. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia sudah melatih dirinya. Mari kita belajar untuk melatih diri kita supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu. Pak, Bu, kita latih. Baca firman, renungan firman. Mesbah doa keluarga, berdoa setiap hari. Yang ada istrinya, lihat istrinya. Tapi yang tidak ada, lihat aja di samping yang siapa, kursi di samping yang kosong. Katakan, latih. Supaya ketika persoalan datang saudara, enggak kaget, enggak jantungan. Ya. Enggak stres, tapi bisa tersenyum. Enggak mundur, tapi tetap maju. Yes. Maka saya percaya, itu tanda-tanda saudara sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita latih rohani kita ini supaya kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena ketika Kristus sebagai mempelai laki-laki datang kedua kalinya di dalam dunia, maka dia akan menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita yang hidup di dalam kedewasaan. Kalau kita tidak dewasa saudara, jangan sampai kita tidak menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Yang menikahkan orang dewasa toh, masa anak-anak? Coba kalau misalnya anak-anak kita yang sekarang lari-lari disuruh nikah, pakai baju nikah, pasti dia lari coba sana sini saudara, enggak tenang. Itu anak-anak, dia tabrak semuanya. Tapi kan kalau orang yang sudah dewasa dia tahu aturan, ya toh, duduk di mana, cara masuknya bagaimana, iya. Nggak mungkin kalau dia suruh kita teng, dia lari geluduk. Ini orang dewasa atau orang bayi ini. Dia punya aturan. Dia tahu disiplin. Orang yang dewasa rohani dia tahu aturan. Amin.
Yes. Tidak semrawut, saudara. Sebab itu mari, jemaat GSJ, gereja secara fisik masih berusia remaja, tetapi orang-orangnya sudah dewasa di dalam Tuhan. Orang-orangnya hidup dewasa di dalam Tuhan, saudara. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 20. Kita buka bersama-sama, saudara. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Kenapa Paulus mengambil satu contoh anak-anak? Ya, dikatakan di dalam kejahatan kita bisa mencontohi anak-anak, tapi di dalam pemikiran jangan seperti anak-anak. Kenapa dikatakan seperti anak-anak dalam kejahatan? Satu, saya mau kasih contoh satu saja ya. Saudara, kalau anak-anak itu kelahi, betul atau betul? Rebutan mainan, nangis, pukul-pukul, cakar-cakar gitu ya. Pulang dia ngadu sama mamanya. 5 menit kemudian dia panggil lagi teman yang dia sudah cakar. Betul atau betul? Akrab lagi. Coba kalau orang tua yang cakar-cakaran. Sampai dia bilang kita ketemu di Tanah Merah. Saya di kampung, saudara. Ada satu ibu cakar-cakaran. Terus dia bilangnya, ya nanti kita ketemu di Tanah Merah. Saya dulu enggak tahu Tanah Merah betul. Saya pikir Tanah Merah di mana Tanah Merah. Setelah saya jalan dari Samarinda ke Bontang, saya tanya supir, ini sampai di mana? Tanah Merah. Saya ingat, Tanah Merah. Maksud mereka Tanah Merah kuburan. Itu berarti dia dendam seumur hidup. Makanya jadilah dalam kejahatan kita seperti anak-anak. Kenapa anak-anak? Dia mudah mengampunin, amin, melupakan. Tidak mungkin dia ngadu hari ini, besok dia bilang lagi, mak kemarin, iya kan, dia pukul saya. Enggak, saudara. Dia mulai, ayo kita main. Itu gereja dewasa, saudara. Kita bisa saja argumen satu dengan yang lain, betul atau tidak? Wow, keluarkan pendapat cucut-cucut, tapi sebentar kita bilang, aduh Pak Ripindo, haleluya aku mengasihi engkau. Begitu. Ini dewasa rohani. Ya. Tetapi di sini dikatakan jangan seperti anak-anak di dalam pemikiran. Kita lihat apa yang ada di dalam pikiran anak-anak. Lihat saudara. Kenapa dibilang jangan berpikir seperti anak-anak? Saya memberikan ada 6, saudara. Ya, perhatikan. Sifat kanak-kanak yang harus ditinggalkan. Makanya Paulus bilang dulu saya seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, tetapi setelah saya dewasa, saya tinggalkan semua sifat anak-anak. Betul atau betul? Nah, kenapa? Apa saja yang dimiliki sifat anak-anak? 1, emosional, mudah marah, mudah panas, mudah naik darah, mudah ngambek, berdoa, kebutuhannya tidak dipenuhi, belum dijawab, ngambek. Ya, suami istri minta sesuatu suaminya tidak dipenuhi, ngambek. Begitu juga sebaliknya. Tapi jarang bapak-bapak ngambek ya. Jarang. Iya. Tidak ada bapak ngambek. Bapak Sulyadi tidak ngambek ya. Yang ngambek ibu. Iya. Siapa itu yang ketawa? Ya. Mudah ngambek, mudah marah. Itu sifat kanak-kanak. Kedua, mudah menyalahkan orang. Saat terjadi sesuatu, tuduh menuduh. Dia seperti waktu manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan bilang, kenapa Adam? Perempuan ini. Lalu bilang, perempuan ini ular. Melemparkan kesalahan bagi orang lain. Tidak mau mengakui ya kesalahannya supaya dibela.
Yang ketiga, sombong. Situasi terasa terancam, mulai berbohong agar terhindar dari masalah, alias cuci tangan. Ya, ada masalah, menghindar. Ya, seolah-olah menjauh supaya tidak kena imbasnya. Banyak kan terjadi seperti itu? Kalau mau mengadakan kerusuhan sama-sama, begitu dituntut, lu yang maju, gua enggak campur tangan. Itu seringkali terjadi. Yang ketiga, suka mengumpat, memaki temannya, mengolok, merendahkan dan mempermalukan temannya. Itu kerjaannya bayi itu. Diolok-olok temannya, dia maki-maki temannya, diumpat-umpat temannya. Enggak peduli mau banyak teman yang lain, saudara. Ya. Yang penting dia asbun, enggak mau tahu, egois. Selanjutnya saudara, sifat anak-anak mencari perhatian. Wah, suka mencari perhatian. Biasanya anak-anak umur 2 tahun suka mencari perhatian, sensasi, agar semua orang tertuju padanya. Kita lihat contoh anak-anak kalau misalnya ada rapat, begitu ya. Terus dia sudah jenuh, dia minta pulang. Ketika dia belum bisa pulang, oh dia mulai ngambek di situ, bergulung-gulung di situ. Akhirnya mata orang tertuju padanya. Ini surat mencari perhatian, ya, ingin diperhatikan. Yang keenam, lemah dalam mengendalikan diri, tidak punya pengendalian diri. Begitu disakiti langsung menyerang balik. Begitu disinggung balik menyinggung. Begitu dilempar batu, lu lempar gua batu, gua ambil linggis. Betul atau betul? Sudah tidak sesuai dengan firman. Firman bilang kalau orang mau melempar kamu apa? Batu, lempar dia dengan kapas, betul? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Atau tampar pipi kiri, tampar juga lagi pipi kanannya. Ini kan sudah perbuatan yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, maka dia tidak melakukan sifat-sifat kanak-kanak. Dia sudah tinggalkan, Paulus mengatakan setelah aku dewasa di dalam Tuhan, maka sifat kanak-kanak itu aku tinggalkan, aku buang. Mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak dan mulai hidup dewasa di dalam Tuhan. Supaya apabila Kristus datang menjemput gerejanya yang kedua kali dalam dunia ini, maka kita menjadi mempelai wanita yang sudah dewasa, yang akan bersanding dengan Bapa kita di sorga. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau memperhatikan hidup kita. Saya sekarang berada di sisi mana? Apakah saya masih bayi-bayi rohani? Ataukah saya sudah dewasa rohani? Kalau orang dewasa rohani, dia siap menerima makanan yang keras. Dia tidak menolak makanan keras. Bagaimanapun makanan yang dia terima, bagaimanapun firman Tuhan yang keras dia terima di dalam hidupnya. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang membentuk aku supaya aku semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya aku semakin dewasa di dalam Tuhan. Aku tidak hidup seperti kanak-kanak lagi. Aku terus memelatih diriku, mendisiplinkan diriku, supaya apabila Engkau datang pada kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya, akulah yang termasuk salah satunya yang bersanding dengan Bapa di sorga. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Biarlah itu terjadi di dalam hidup kita. Haleluya, kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Mari kita melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita, supaya kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak lagi menjadi bayi-bayi rohani yang mudah ngambek, yang mudah tersinggung, yang suka mengumpet orang, yang tidak bisa mengendalikan diri, yang mencari sensasi. Katakan sama Tuhan hari ini, saya mau diubah Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Saya tidak lagi seperti kanak-kanak di dalam pemikiran. Tapi kalau di dalam kejahatan, saya mau seperti kanak-kanak yang mudah mengampuni dan melupakan apa yang dilakukan oleh kawan, kerabat, saudara di dalam hidupku. Ubah hatiku. Mari kita minta Tuhan mengubah hati kita. Seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku, kita minta kuasa Tuhan mengubah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku. Mari kita minta Roh Kudus mengubah pikiran kita seputih salju, supaya kita tidak hidup seperti kanak-kanak, ubah hati, tetapi kita hidup dewasa di dalam Tuhan. Seperti hatimu. Sekali lagi katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Engkau penjunan, haleluya. Engkau penjuna, ku tanah liat, Bentuk jadikan, bentuk jadikan ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti hatimu. biarkan musik yang dialunkan. Kita berdoa.
Mari kita hidup bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan kita tidak dapat diukur seberapa lama kita menjadi orang yang percaya. Kedewasaan kita tidak dapat diukur seberapa banyak pengorbanan kita kepada Tuhan. Kedewasaan kita tidak dapat diukur jabatan dan pelayanan kita. Tetapi kedewasaan kita dapat diukur sejauh mana pengenalan kita, pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Itulah yang menentukan hidup. Mari kita belajar mendisiplinkan diri kita supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tinggalkanlah sifat kekanak-kanakan dan mulailah hidup di dalam kedewasaan. Sifat yang emosional, mudah menyalahkan orang, sombong, suka mengumpat mencari perhatian, dan sulit untuk mengendalikan diri. Engkau penjuna, ku tanah liat, Untuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Kami bersyukur, ubah hidupku Tuhan, ubah hatiku. Mari kita renungkan firman Tuhan. Yang mengajar kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kalau mungkin kita masih memiliki karakter-karakter bayi-bayi rohani, katakan sama Tuhan, Tuhan, ubah hidupku. Mampukan aku meninggalkan sifat kekanak-kanaanku dan aku menuju kepada suatu kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Haleluya, 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 ubah laku Tuhan, ubah laku
Sudah saatnya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bukan saatnya lagi kita masih hidup di dalam kekanak-kanakan kita, sehingga kita mudah jatuh, mudah mundur dan meninggalkan Tuhan. Mari kita memperbaiki pola hidup rohani kita, biar kita bertumbuh di dalam Kristus, dewasa di dalam Kristus, agar kita tidak salah melangkah di dunia ini. Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan, kita tidak mudah menyangkal Tuhan, karena kita sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak murtad dari hadapan Tuhan, karena kita sudah mempunyai pegangan yang teguh di dalam hidup. Roh Kudus, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Kalau selama ini kami tidak mampu untuk menerima makanan keras, teguran keras, sehingga makanan keras mendatangkan penyakit rohani kami, mendatangkan penyakit dalam jiwa kami. Tapi kami mau Tuhan, dengan makanan keras kebenaran-Mu membentuk kami semakin serupa dengan Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah hati kami. Hanya Tuhan yang bisa mengubah pikiran kami. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah karakter hidup kami menjadi baik selain daripada Roh Kudus yang bisa mengubah hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Mengubah pola pikir kami sehingga kami dewasa di dalam Tuhan. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Camkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami pakai untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita sama-sama mengatakan amin. Tiba saatnya kita ingin mengadakan prosesi potong tumpeng untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-14. Mari kita angkat pujian Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari kita tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan mewakili Gembala Sidang, Bapak Setiono dan Ibu Pendeta. Kemudian Bapak Alfian, Bapak Harto, Bapak Mono. Happy birthday to you. Bapak Yono, silakan maju Pak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik. Oke, kita hitung bersama-sama Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Haleluya.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. happy birthday To you. Happy birthday to you. happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Saling bersuap-suapan. Berhadap-hadapan. Oke. Dibuka. Saling berhadapan. Ini kerjasama. Haleluya. 1, 2, 3. Iyalah, sudah. Iya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semua saya bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Tuhan yang membuat kami berarti. Terima kasih buat pimpinan kuasa Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara hidup kami. Dan kami terus menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini. Tuhan akan menolong dan melindungi kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau juga akan memberkati seluruh sidang jemaat yang tidak hadir. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang sakit, khususnya keluarga Bapak Ugut bersama istri, anak-anak mereka. Tuhan akan melindungi dan memelihara, memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan pemerintahan kami. Biarlah terjadi keadilan di bangsa ini. Kami boleh melihat anak-anak Tuhan semakin berkembang, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan pulanglah. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan menyertai kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan sama katakan amin.